Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Ya, jadi di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini gua akan masuk ke episode SCDAWY, yaitu sharing, caring, sharing anything with Yazid. Di sini gua akan membahas tentang day self atau mengenal diri. Ya terus terang, gua butuh waktu sampai bentar. Gua hitung dulu deh, takutnya gua salah nanti. Gua butuh waktu 23 tahun untuk mengenal UMI. Siapa diri gua? Oke. Ini gua akan cukup banyak membahas tentang diri gua dan membahas dan memberikan sudut pandang terhadap kehidupan yang lainnya. Bentar, di sini dingin banget. Oke, jadi gue baru mengenal diri gue di usia 23. It's okay, gak ada yang salah. Bahwa kemudian orang mengatakan, oh apaan sih lo baru mengenal diri di usia 23? Ya gak apa-apa, loh itu jalan cerita hidup kita, jalan cerita hidup gue gitu. Gak ada yang salah dengan jalan cerita hidup gue. Toh orang yang akan bertanggung jawab terhadap kehidupan diri kita adalah diri kita sendiri. Terus dan gue minum dulu. Gue baru mengenal diri gue di usia 23 ketika kita balik lagi, kita flashback, kita kelas balik. Biasanya orang kuliah itu normanya usia 18. Gua baru mulai kuliah lagi di usia 21. Oke. Gua kelahiran 95, lulus SMA 2014, sempat mengulang SMA yang harusnya gue lulus di 2013, akhirnya gue ngulang menjadi angkatan 2014. Jadi gue baru lulus di 2014. Waktu kelas 2 SMA gue pindah sekolah dan ngulang lagi kelas 2. Di saat teman gue yang seangkatan pada waktu itu sudah beranjak ke kelas 3. Soalnya nggak apa-apa, gak ada yang salah. Dari situ gue belajar untuk mengenal diri gua yang dulunya anak pesantren tiba-tiba pindah ke sekolah SMA biasa, yang dulunya gua sekelas dipisah cowok cewek, sekelasnya cowok aja. Gua akhirnya bisa melihat teman satu kelas itu ada ceweknya. Gua yang waktu itu belum pernah pacaran menjadi first love gue atau cinta monyet gue saat pindah sekolah. Kemudian gue merasa minder pada waktu itu saat teman-teman gue sudah mulai kuliah di 2013 dan gue masih kelas 3 pada waktu itu. Gue sedih dalam artian, oh iya, teman gua waktu itu lulus dan banyak ke PTN, gua nggak ke PTN. Ya udah gak apa-apa, dari situ gua mendapatkan bahan bakar, dari situ gua mendapatkan semangat. Untuk apa? Untuk bisa tumbuh dan berkembang di tempat yang lain, dalam artian di SMA ini pada waktu itu. Akhirnya gua belajar. Sesampailah
tiba di 2014. Gua datang dengan begitu semangat, gua datang begitu dengan menggelora. Semangat gelora gua pada waktu itu membara. Gua daftar di ITB gak lulus. Gua daftar di Unpad gak lulus. Gua daftar di Undip gak lulus. Gua daftar di IPB gak lulus, dan semua ujian mandiri berbasis PTN gak lulus. Pada waktu itu goncang-goncang. Gua yang pada waktu itu divonis psikosomatis oleh psikolog dan psikiater membuat gua ngerasa bahwa apakah cuman gua aja yang hidup kayak gini. Gua mempertanyakan tentang life is not fair. Gua mempertanyakan takdir tidak berpihak kepada gua dengan segala hiruk pikuknya. Kemudian gue kadang agak sedih dan mager sebenarnya, tapi ya apa sih yang harus ditutupi gitu. Justru dengan jalan cerita itu kita bisa mengenal siapa diri kita gitu. Di 2014 akhirnya di satu sisi orang tua gue berangkat lagi haji, di sisi lain mas gue sudah kuliah di Purwokerto, di sisi lain adek gue pesantren Malangbong, dan tersisa gue di rumah. Dan akhirnya gue memutuskan untuk kuliah di PTS di salah satu kampus teknik di Bandung. Dengan segala penuh ketidaktahuan, dengan segala penuh kerendahan tentang gue gak terlalu bisa dieksak, gue jalani itu. Entah gue mendapatkan tujuan atau enggak, entah gue bertujuan atau enggak, entah gue memiliki arah atau enggak, gue menjalani itu untuk apa? Untuk gue mengenal diri gue, who am I. Di 2014 di Bandung, gue tinggal ngekos di Bandung. Gue ngerasa bahwa oh gini ya, jauh dari orang tua, bla bla bla. Oh gini ya, oh gini ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Gue mencoba mengenal diri gue, bla bla. Sampai pada saat gue akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah teknik di 2014 Desember. Dengan penuh keyakinan gue masih memiliki kesempatan yang sama di tahun 2015 untuk mencoba keberuntungan gue di PTN. Akhirnya 2015 gue masuk bimbingan belajar, salah satu bimbingan belajar. Dari situ gue belajar, tibalah kalau nggak salah Juni Juli lah ya, sekitar Juni Juli Agustus. Tibalah pada waktu itu gue tes ke UGM sama Unsud kalau nggak salah. UGM ngambil teknik fisika, Unsud ngambil gizi, dan akhirnya gagal. Gue nggak diterima dan gagal di dua universitas itu. It's okay, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Oh ya, jauh sebelum itu sebenarnya di 2014 gue sudah berniat kuliah dengan penuh keyakinan masuk psikologi, karena kan di 2014 itu gue gak lulus di psikologi Unpad. Gue akhirnya nyari psikologi di kampus lain. Akhirnya gue keterima di kampus Malang, salah satu universitas Islam terbaik di dunia, yaitu di Malang pada tahun 2021. Maksud gue salah satu universitas Islam terbaik di dunia di tahun 2021. Nah gue sebenarnya di 2014 sempat ke Malang. Dari situ gue baru mencium aroma tanah Majapahit, tanah Jawa Timur, yang jauh dari tanah Jawa Barat, dari Tegal Pasundan, melewati dua provinsi, Jawa Tengah dan Jogja, baru ketemu di Jawa Timur. Dari situ gue ngerasa berbeda budaya, berbeda karakter, berbeda bahasa. Ngerasa gue
ya udah nggak apa-apa, gue jalani. Akhirnya gue gue diterima. Dan karena pada waktu itu memang gue sedang menjalani sakit psikosomatis, akhirnya pihak kampus tidak menyarankan gue untuk mengambil psikologi itu karena dia khawatir, dan dia merekomendasikan untuk kuliah yang lebih dekat aja dari Jawa Barat, yaitu di Jogja. Dan pada waktu itu akhirnya tidak jadinya di kampus teknik tadi. Gue balik lagi ke 2015, gue gagal di UGM, di teknik fisika UGM dan gizi unsur. Akhirnya gue berusaha untuk mencoba keberuntungan gue dengan mengisi waktu luang terlebih dahulu dengan masuk kampus Islam terbaik di Malang. Gue balik lagi 2015 ke Malang dengan memiliki bekal bahwa gue pernah ke Malang 2014. It's okay, gue 2015 datang ke Malang. Gue ngekos di sekitar Lowok Waru, Tawanggede. Itu lokasi kampus belakang kampus negeri terbesar di Malang pada waktu itu. Dan the one and only, gue ada satu-satunya kampus jas merah di kosan itu, dan sisanya adalah kampus PTN terbesar di Malang. Oke, nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Pada waktu yang rasis enggak, pada waktu itu membeda-bedakan enggak. Dari sini gue belajar tentang diri gue. Pada waktu itu banyaknya orang Jabodetabek, gue ngelihat bahwa gue yang biasa tidur habis isya dan bangun jam 3, jam 4, gue ngelihat bahwa kenapa mereka belum tidur sampai jam 4, mereka baru tidur jam 5, padahal kuliah mereka jam 7. Teman-teman gue yang orang Jabodetabek biasa, oh gini loh, siklus hidup di Jabodetabek tuh memang seperti itu. It's okay, nggak apa-apa. Gue belajar. Akhirnya gue kuliah. Gue ngambil teknologi pangan pada waktu itu. Salah satu momen terbeda mungkin adalah ketika gue masuk jalan tol naik motor. Kebetulan motor gue waktu itu gede. Akhirnya sesampainya di tol Sidoarjo Porong, karena udah terlanjur jauh, akhirnya gue gas sampai gerbang tol Surabaya Sidoarjo, Surabaya Selatan berarti. Gue laporan ke DLAJ, gue laporan ke Jasa Marga, dan akhirnya gue nggak ditilang. Dapatkan selesai. Itu momen terepik gue selama di Malang. Ya dari situ gue terpengaruh orang. Ada pengaruh teman-teman gue yang dari Jabodetabek bahwa kalau kita ujian tes SIMAK atau salah satu kampus terbesar di Depok dengan mentokin uang pangkalnya bakal lulus. Gue terinfluence, gue terpengaruh kalimat itu. Gue terafirmasi redaksi itu, dan akhirnya gue keluar di 2015 Desember mencoba keberuntungan di ujian mandiri kampus Depok, dan akhirnya gue gagal. Ketiga kalinya gue gagal masuk perguruan tinggi negeri. Di saat gue yang sekarang, gue berpikir bahwa gue goblok ya dulu. Maksudnya ambisi itu masuk PTN hanya karena social comparison. Tapi akhirnya gue sadar diri, gue ingin mengenal diri gue bahwa itu tidak salah. Itu adalah serangkaian proses. Itu adalah serangkaian cerita diri gue yang akan bertanggung jawab terhadap diri gue di masa depan. Dan itulah gue. Akhirnya di 2016 gue ditanya oleh orang tua gue, oleh ibu gue terutama, ya udahlah, kalau misalnya kuliah cuman buang-buang uang, mending gak usah kuliah aja. Bukan tentang percaya atau tidak membiayai kuliah, tapi jika tidak nggak benar lah istilahnya, ya udah nggak usah kuliah. Dari situ air mata ibu gua jatuh,
dan itulah yang mengubah dunia. Air mata ibu salah satu adalah yang mengubah dunia gua. Ada 3 bahan bakar, ada 3 poin dari mungkin ya, dari kejadian gua di masa lalu untuk bisa bangkit dari rasa sakit, dari keterpurukan, dari awan gelap, dari masa lalu. Pertama adalah air mata ibu gua, kedua adalah dari bapak gua, dan ketiga adalah dari diri gua. Dari bapak gua, poin kedua adalah gua nggak ada yang bisa dipersembahin selain pendidikan. Dan ketiga adalah gua nggak mau melewatkan masa muda gua. Akhirnya gua melupakan dan berdamai dengan masa lalu. It's okay, gua nggak kuliah di PTN nggak apa-apa. Gua kuliah di PTS juga nggak apa-apa. Itu jadi jalan hidup gua. Nah, dari sini gua 2016 mencari searching di googling atau browsing universitas yang ada ilmu gizinya, yang ada gizinya. Kenapa gizi? Karena 2 hal. Pertama, jika memang kita nggak akan pernah bisa menikmati hidup kalau kita sakit. Ilmu gizi adalah salah satu cara metode memahami kesehatan, bahwa ya semua hal itu berawal dari makanan. Ya kalau kita nggak sehat, ya kita nggak bisa menikmati kehidupan kita, nggak bisa menikmati harta kita, nggak bisa menikmati penghasilan kita. Dan psikotes gua bahwa gua itu cocok katanya di bidang gizi. Akhirnya gua memilih gizi, dan adalah kota pelabuhan gua adalah kota Yogyakarta, kota daerah istimewa. Gua memulai dan gua berdamai dengan masa lalu. Gua mulai di 2016 di usia 21 tahun. Saat teman-teman gua 2 tahun lagi dia lulus sarjana, menjadi seorang sarjana, dan gua baru memulainya. Pada waktu itu nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Atau ini jalan hidup gua, atau ini jalan cerita gua. Gua memulai kuliah lagi di usia 21. Dia mulai dari nol. Gua jauh dari orang tua. Dari dulu gua yang dimanja, yang seolah-olah selalu di backup oleh bokap gua, tidak ada. Di 2016 terjadi banyak bencana. Salah satunya bencana di kabupaten gua, banjir bandang, dan banyak lagi bencana longsor di mana-mana. Gua mulai berproses dengan diri gua, dan di situ gua berpikir semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, walaupun di waktu yang berbeda. Dan disitulah gua mengenal diri gua. Gua mencari cara bagaimana bisa membuktikan terhadap diri gua, bahwa gua layak untuk diapresiasi oleh diri gua, untuk diri gua. Salah satunya adalah di organisasi. Di 2017 gua mencari beberapa komunitas gizi, organisasi gizi, dan akhirnya itulah yang mengubah hidup gua. Sebenarnya di 2017 gua masuk komunitas paguyuban kabupaten gua. Dari situ gua mulai, dari situ gua banyak menikmati sebuah organisasi perjalanan. Dari situ gua banyak mendapatkan support system, banyak mendapatkan teman-teman baru. Dan ternyata teman dan lingkungan juga mempengaruhi. Dari situ mungkin kita harus bisa lebih selektif. Di 2017 gue mengikuti salah satu event di kabupaten gue, dan dari situ gue dimulai melesat lah. Karena di 2017 gue nggak bisa ikut mahasiswa gizi nasional karena belum terdaftar. Gue tidak akan bercerita tentang masalah gue dengan kampus, tapi gue akan langsung loncat aja.
Di 2018 gue mulai dari situ, gue mengenal diri gue menganggap bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang meskipun di waktu yang berbeda. Dan di organisasi itu gue menganggap bahwa gue harus bisa membuktikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ternyata emang betul. Gue menemukan seorang Yazid. Gue menghadirkan seorang Yazid di dalam diri gue. Dan itu menjadi nama panggung gue pada waktu itu. Balik lagi tentang nama. Terus terang gue resah dengan sebuah nama. Karena sebuah identitas dan entitas tidak pernah melekat menjadi diri gue sesungguhnya sebagai seorang manusia. Gue yang diberikan nama lengkap Muhammad Ilham dengan nama panggilan Ami ketika SD, SMP, SMA kadang Ilham, SMA pernah menjadi Kimen karena harus berganti nama menjadi dua pilihan, Lukmanul Hakim atau Muhammad Abdul Muhyi, dan gue memilih nama Lukmanul Hakim dengan branding Kimen. Itu dibawa gue sampai di 2014 ketika di Bandung orang-orang kampus teknik teman gue mengenal gue dengan nama Kimen, dan itu laku. Ketika gue ke Malang, gue berganti nama menjadi Pimen, dan itu orang-orang Malang pun mengakui gue bahwa gue nama panggil gue as now as Pimen. Dan di 2016 di Jogja, gue menghadirkan nama Pamungkas, bukan Bambang, tapi seorang Yazid. Gue menghadirkan seorang Yazid dalam diri gue, dan itu menjadi nama gue, nama panggilan gue as now as gue sampai saat ini, terutama di ranah gizi, masih sebagai gizi nasional. Di 2018 gue rakernas di Malang. Pada waktu itu gue menghirup aroma Malang, dan gue ngerasa bahwa ada yang hilang di Malang. Dan di Malang lah gue menemukan Yazid. Dan mungkin yang hilang itu adalah Yazid. Mungkin ya, we never know. Gue gak tahu juga. Akhirnya berarti di 2018 gue usia 23. Saat teman gue udah lulus, gue baru semester 3. Oke, ya udah gak apa-apa. Di 2018 gue masuk Seleksi Nasional. Audiensi di 2019 Maret di Trisakti, nama gue pecah karena di Malang pun gue stand up. Pada waktu itu gue percaya nggak percaya, yang penting gue tampil aja udah. Gue tampil aja stand up, lucu gak lucu gue gak tahu ya, karena itu yang yang menilai publik kan pada waktu itu audiens atau teman-teman mahasiswa gizi nasional se-Indonesia. Di 2019 gue audiensi Trisakti itu stand up dan cukup pecah. Nama gue melebar luas ke ikatan organisasi mahasiswa yang lain sejenis, seperti di bidang dokter, bidang kesehatan lainnya, farmasi, bidan, dokter gigi, perawatan dan sebagainya. Dan pada akhirnya nama Yazid melenggang luas, terbang bebas. Di 2019 gua alhamdulillah bisa menjadi delegasi acara internasional Asian Congress Nutrition, dan Indonesia menjadi tuan rumah di Bali, dan gua gratis ke Bali jadi delegasi. Jadi sekian banyak orang. Di 2019 selesai, 2020 pandemi, 2020 gua sempat unbelief karena gua gagal. Gua ditunda 3 kali ujian proposal. Dari situ gue sempat mempertanyakan keberadaan Tuhan, dan bapak gue meyakinkan bahwa
salah satu tiga kali tertundanya ujian proposal gue ada salah satu bahwa itu adalah bentuk adanya Tuhan. Dan 2020 terlewati, gue ujian proposal tepat pada saat gue lahir 17 Juli 2020 pada waktu itu. Di saat usia gue 25. Gue mulai mengerjakan skripsi itu Maret 2020, ujian proposal Juli, ujian penelitiannya Agustus, September, Oktober, Novembernya gue sidang hasil, ujian hasil, dan dinyatakan lulus dengan nilai A. Di 2020 usia 25, 2021 usia 26, gua masuk karena gua pengen balik lagi ke habitat gua, di mana gua dilahirkan, di mana gua disambung hidup di dunia bisnis dan perdagangan, dan gua memutuskan untuk ya udahlah gua belajar bisnis aja, komunitas, karena gua pengen lanjut ke ambil MBA, Master Business Administration. Hanya gue masuk ke komunitas, salah satu komunitas di bawah Kementerian Keuangan, di bawah LPDP. Pada waktu itu bermasalah, gue gak akan bercerita tentang masalah itu. Yang jelas akhirnya gue mengundurkan diri. Dari 2021 gue berhasil merengkuh juara 2 atau menjadi runner up di Business Idea Competition yang dari Kejar Mimpi yang diinisiasi oleh Syam Beniaga. Dan sampai 2021 gua mendirikan PT karena gua keluar dan ingin membuktikan kepada diri gua juga bahwa jalan yang gua pilih tidak salah. Gua mendirikan PT dan di 2022 gagal usaha itu, Kuki gagal dieksekusi. Akhirnya 2022 gue ada panggilan haji, gue berangkat haji sampai saat ini. Itu yang cerita gue tentang SCD AWY. Gue minum dulu, gue haus. Dari kisah gue, dari jalan cerita gue akhirnya menemukan diri gue. Gue akhirnya mengenal diri gue akhirnya know thyself. Siapa diri gue? UMR. Gue tahu kapan gue malas-malasan, gue kapan tahu gue bangkit, gue kapan tahu membungkam omongan orang tanpa harus gue bungkam, tapi gue tahu dengan kenyataan aja mungkin orang terbungkam. Dan orang-orang yang pernah berkata gue selalu ngulang kuliah, akhirnya dia tidak berbicara itu lagi karena itu sudah tidak berlaku. So gue baru lulus di usia 25 tahun dan tidak ada yang salah. Gue akan ngasih contoh yang lain terkait siapa yang bertanggung jawab terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Kita bisa melihat it's okay, nggak apa-apa. Kylian Mbappe dia itu kelahiran 99, dia tuh bisa menjuarai Piala Dunia. Dia tuh di usia 21 bisa menjuarai Piala Dunia. Kylian Mbappe. Menurut gue hidup bukan tentang perbandingan, iya. Karena timing orang beda-beda. Jika memang seorang Mbappe bisa juara Piala Dunia di usia 2021, apakah dia bisa juara 2 di usia 26 tahun pada kompetisi Business Idea Competition? Kan belum tentu. Bahwa kemudian apakah Francesco Totti harus berpindah-pindah untuk menjadi seorang legenda? Tidak. Selama dia berkarir di dunia sepak bola hanya untuk satu klub, kalau gak salah koreksi ya di kolom komentar,
Franco Totti seorang pangeran serigala ibu kota. Dia menghabiskan karirnya hanya di klub AS Roma. Untuk menjadi legenda, apakah dia harus berpindah-pindah klub? Apakah dia harus mencari gaji yang lebih banyak? Tidak. Franco Totti tetap menjadi diri dia. Menjadi seorang pangeran Igor Rosso. Apakah Cristiano Ronaldo harus menjadi pengusaha layaknya Jeff Bezos untuk menjadi orang terkaya di dunia? Tidak. Cristiano Ronaldo menjadi orang terkaya di dunia karena diri dia ingin menjadi seorang pesepak bola. Lionel Messi menjadi trending topik karena berhasil membawa Argentina juara, menjadi melengkapi gelar selama berkarir di sepak bola. Apakah dia harus berhenti hanya karena growth hormone deficiency, kekurangan hormon pertumbuhan yang gagal tumbuh di usia sekian? Apakah dia harus berhenti pada waktu itu? Dan apakah kalian harus berhenti hanya karena kalian belum mengenal diri kalian? Temukan keseruanmu di kolom komentar. Segitu saja video dari gua. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka. Ingat, jangan lupa subscribe. Selamat ketemu di video selanjutnya. Kamu bisa sukses melebihi orang lain tanpa harus jadi orang lain. Dan ingat, orang yang tidak percaya terhadap dirinya, sesungguhnya dia sedang menikmati gue lupa quotes itu, tapi itu quotes yang gue tulis. Sesungguhnya seseorang yang tidak percaya terhadap sebuah proses, sesungguhnya dia tidak percaya terhadap diri dia sendiri. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Foresight. Bye bye.